Kita akan masuk bulan suci Ramadan. Tolong benar-benar dipersiapkan diri kita, hati kita, ibadah kita untuk memperbanyak berbuat baik, memperbanyak ibadah di bulan Ramadan. Hitung-hitung juga untuk mempersiapkan ibadah haji kita. Makanya mengapa bulan Ramadan diletakkan sebelum bulan haji? Salah satu fungsinya itu agar orang yang mau menjalankan ibadah haji penuh dengan modal dan persiapan sudah ditempa di bulan Ramadan. Kalau kita di bulan Ramadannya banyak baca Quran, banyak ibadah, banyak sholat sunnah misalnya, insya Allah ketika nanti perjalanan haji, hal itu juga yang akan kita perbanyak. Karena tiada lain, niat kita pergi menjalankan ibadah haji adalah memenuhi panggilan Allah dengan memperbanyak ibadah nanti di tanah suci Mekah dan Madinah. Karena itu Ramadan jangan sampai terlewat waktunya kosong, hilang sia-sia. Kalau bisa perbanyak ibadah kita isi waktu-waktu kita di bulan Ramadan dengan ibadah. Mudah-mudahan semuanya diberi kesehatan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kita ikuti bersama materi manasik kita pada pagi hari ini. Biasanya sampai jam 10. Jam 10 diaturin kepada beliau Al-Mukarram Bapak Dr. Kiai Haji Abdul Hamid Siregar MAG. Kepadanya kami persilahkan. Terima kasih Gus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada 'alal mustati'ina min 'ibadihi hajja baitillahil haram wa ja'alal hajjal mabrura mukaffiran lil dhunubi wal azab. Salatu wassalamu 'alan nabiyil mustafa khairi man tafa wa sa'a wa akrama man labba wa da'a wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin waqtafa. Amma ba'd. Qala subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Al-hajju ashhurun ma'lumat, faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Ila akhiril ayat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khudhu anni manasikakum. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika insyaallah minasyahidin asyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati pengurus dan pembimbing KBIU Al-Huda, hadir bersama kita langsung Gus Ubaidillah, Ibu Nyai mungkin di rumah dan segenap pengurus KBIU Al-Huda. Semoga KBIU Al-Huda, pengasuh, pembimbing, pembina senantiasa diberi kekuatan oleh Allah untuk dapat menjalankan amanah Al-Huda ini yang merupakan warisan dari Al-Mukarram Syekh Haji Muhammad Mudaris SM.
rahimahullah. Yang saya hormati bapak-bapak dan ibu-ibu, para calon jemaah haji tahun 1445 Hijriah 2024 Masehi insyaallah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama dan utama, sambil geser-geser kaki, tidak apa-apa Pak ya. Ya, namanya juga sudah lama duduk. Kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah saat ini kita bersama-sama di gedung Kanjus Sholawat. Ya, namanya gedung Kanjus Sholawat untuk mengikuti rangkaian manasik haji yang diselenggarakan oleh KBIHU Al-Huda sebagai wasilah kita menuntut ilmu manasik dalam rangka mempersiapkan diri melaksanakan ibadah haji dan umrah tahun ini. Semoga perjalanan Bapak ke Ibu ke majelis ini dihitung sebagai menuntut ilmu. Oleh karena itu sungguh besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada Nabi kita, junjungan kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya pada hari yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari yang tidak ada lagi maknanya segala sesuatu kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan membawa jiwa yang bersih. Pada saat itu harapan kita satu-satunya hanyalah syafaatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gus Ubaid dan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, hari ini materi saya itu spesifiknya keutamaan dua tanah haram, Makkah dan Madinah. Tentunya saya kira yakin dan percaya Bapak dan Ibu melalui bacaan, melalui mendengar ceramah, kita sudah sama-sama mengetahui memang dua kota itu adalah kota suci, tanah haram, ya, yang memang mempunyai tempat tersendiri baik dalam ibadah maupun di sisi Allah Subhanahu wa taala, tempat yang penuh barokah yang memang di situ diturunkan para nabi-nabi. Bapak dan Ibu sekalian, sebelum saya melanjut ceramah ini, pepatah lama mengatakan, ya, apa pepatahnya Gus? Ya, tak kenal maka sayang. Ya. Saya kenalkan, tadi sudah disampaikan Gus Ubaid, nama aku Abdul Amri Siregar. Ya, memang saya oleh almarhum Al-Maghfurlah Kendaris sejak KBIH ini Al-Huda ini ada, terus diajak beliau di KBIH ini. Bapak-bapak dan ibu sekalian, jadi dari nama itu pastilah tahu bapak-bapak kan, aku dari Sekayu, kan? Ya, aku pernah akan menang ke Sekayu 4 tahun dari 2007 sampai 2011. Jadi waktu di Sekayu kita buat pantun, bukan kapak sembarang kapak, tapi kapak pembelah kayu. Bukan batak sembarang batak, batak sudah jadi wong Sekayu. Pindah Palembang, jangan lagi Sekayu, lah jadi wong Melayu. Ya. Bapak-bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ini supaya kita enak dan aku juga enak, aku sebetulnya selalu ingin
kita itu supaya dekat perlu tahu lapangan, kondisi. Kira-kira yang sudah akan 2 kali haji di sini siapa? Apa yang sudah ada yang akan 2 kali? Belum. Ada. Ya berarti ini yang bakal keberapa? Kedua atau ketiga? Kedua. Ya, artinya lah ada tempat bertanya, ya. Atau paling tidak nanti memberi tambahan penjelasan. Kalau yang umroh, kalau yang umroh ini lah sudah rame ya. Ya, Pak Haji, makasih. Ya, artinya dari segi lokasi yang bakal dituju, kalau bagi yang sudah haji bukan saja lokasi, malah sudah melaksanakan rangkaian ibadah hajinya. Sudah ke Mekah, sudah Tawaf, sudah Arafah, sudah Mabit Muzdalifah, sudah Mina, ya kan? Terus ke Madinah. Kalau yang baru umroh paling tidak sudah juga Mekah Madinah, hanya kalau ke Arafah, Muzdalifah, Mina jalan-jalan baik. Ya kan? Kan di bawah juga kan? Ya. Biasanya itu disampirkan ke situ, inilah ya apa namanya tempat uang jumroh. Kadang-kadang ya sambil lewat baik di busnya, karena tidak boleh juga turun ya. Beda kalau tempat kita mana baik tempat turun boleh ya, kalau tempat uang nah pasti ya. Nah Bapak dan Ibu sekalian, bagi saya itu penting. Paling tidak orang yang di hadapan saya ini adalah orang yang sudah pernah haji, ada yang mayoritasnya yang sudah pernah umroh. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saya tahun lalu pergi haji selaku petugas Indonesia ya, di tugas Menteri Agama ya, ikut menjadi pengawas haji di Saudi dan Madinah, di Mekah dan Madinah, termasuk ya kejadian Muzdalifah dan Mina dan sebagainya ya. Kita berharap dengan pelaksanaan tahun tadi itu ada persoalan-persoalan di lapangan tahun ini, semoga diantisipasi ya, dievaluasi lalu dicari solusi sehingga apa yang dulu terjadi tahun ini tidak terulang lagi. Memang bapak-bapak dan ibu sekalian, kalau saya amati, saya pernah juga menjadi petugas kloter ya, pernah sebagai jamaah biasa, terus tadi itu sebagai pengawas pusat ya. Kalau pengawas pusat itu kelebihannya, kalau kloter kita ngurus kloter kita baik. Ya, kalau pengawas pusat itu seluruh. Nah, tahun lalu itu saya tanggung jawabi jamaah haji Sumatera Utara. Karena saya waktu itu sebagai kepala kantor wilayah Kementerian Agama Sumatera Utara. Sekarang nggak sudah ada lagi. Balik Palembang, pensiun, sudah 61 tahun umur ya, jadi sudah pensiun. Nah Bapak dan Ibu, memang yang kalau kita lihat, kalau soal ibadahnya ya, saya berkesimpulan itu tidak terlalu sulit bagi para jamaah. Kenapa? Karena memang juga tidak banyak kegiatannya. Datang pertama kaget kita kalau misal ya, tahun lalu itu KBI Al-Huda ini masuk gelombang 2. Artinya kalau gelombang 2 Palembang langsung Jeddah masuk Mekah. Kalau gelombang 1 Palembang Madinah baru ke Mekah. Di Mekah baru akan melakukan umroh. Nanti umroh sudah selesai ibadah pertama.
nanti pelaksanaan-pelaksanaan yang berikutnya juga itu semua didampingi pembimbing. Kunci dari itu semua nasihat. Kalau tidak sehat berarti waktunya lain. Kaget dibawa juga oleh pembimbing, tapi mungkin paksa waktunya beda. Karena kalau serempak antara yang sehat dengan yang kurang sehat, ini kaget yang kurang sehat tidak. Jadi biasanya pembimbing itu punya strategi. Sebelum pergi lagi identifikasi. Kira-kira berapa yang perlu bantuan, ya, yang perlu pertolongan. Karena pembimbing juga nggak banyak, terbatas. Misalnya nanti pembimbing 4 ya. Dari kita tambahan nanti yang mutawib dari mutawib kenalan kita di sana. Sedangkan jamaah ini 104. Ya, 104. Maka otomatis di antara sama jamaah ini mungkin ada yang memang suami istri. Suami katakanlah masih lebih fix, istri agak kurang, nah satu ini pasangan yang bakal nolong. Kalau tidak, mungkin jamaah lain yang lebih fix. Dan walaupun suami istri pergi, tapi istri masih 40 tahun, suami masih 45 tahun. Wah, ini masih kenceng ini. Ya dah. Ya, masih kenceng. Sama bapak nanti ya dah. Masih kenceng. Nah, ini bisa juga diharapkan bantuannya. Intinya itu saya lihat, utamanya itu memang kalau ibadah itu sebentar baik dalam kaitan dengan melepaskan rukun dan wajib. Tapi ya itu sangat terkait dengan kesehatan. Karena itu nanti ini fakal saja, artinya bukan berarti kalau gitu kesehatan nomor 1, enggak. Cuma yang lain-lain itu akan terganggu kalau tidak sehat, itu baik. Nah, saya bilang kesehatan nomor 1 enggak. Ya, hanya yang lain-lain bisa terganggu oleh tidak sehat. Dokter ada, dokter kloter ada, ya, dokter maktab ada, ya, tapi namanya wong banyak, ya otomatis. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, soal perjalanan ini sangat-sangat ya menjadi penting dalam kita berangkat ini. Itu Gus, jadi yang tahun lalu itu ada yang kehilangan koper misalnya kan. Rupanya kopernya itu sudah di luar kamar. Sebab hotel ini besarnya udah tanggung, ya kan? Lalu kita ini masing-masing misalnya 3 orang laki-laki sekamar, atau 4 orang atau 5 orang. Ibu-ibu bisa Bu. Jadi dari sekarang Bapak dan Ibu latihan pisah ini. Ini juga penting latihan pisah ini. Aku tiap pagi nak dikasih ibu kopi. Kalau tidak payah, ayat latihan ini. Memang biasanya dipacai kage oleh KBI ya, disiasati cak mano caronyo supaya kamar bapak ya agak dekat dengan kamar ibu. Tapi sedekat-dekatnya pasti masih berjarak. Masih berjarak. Jaraknya paling tidak gang, nomornya lain. Yang pasti kalau di rumah sekamar, serumah, di sana masih serumah hotel besar tapi lain kamar. Ya, kamar itu sama. Untunglah kadang-kadang dibuat di luar namo-namo. Nak baca namo-namo ini, tinggal pulau kacamata ini. Tidak tahu di mana kamar ibu, teketoklah kamar yang lain. Nah itu. Jadi bapak-bapak, saya lihat selaku pengawas haji pusat kemarin itu, ini termasuk salah satu faktor yang harus disiasati. Persoalan yang begini. Makanya tolong nanti kerjasama. Kalau misalnya kita selantai, ya dah. Kalau ada
koper kawan yang di luar, Dinju tahu. Ya, Dinju tahu. Itu koper siapa? Kan ada bacoannya. Ya, ini latih 2 hari kawan nak ganti baju. Dicek ke pengiriman sudah dikirim, dicek kemana sudah di hotel, tapi di bawah tak ganti. Rupanya lah diantar oleh tukang antar ke lantai 5, karena memang alamatnya di lantai. Seluruh tidak saling apa, tidak saling tahu. Jadi itulah gunanya kita di sini, Pak. Jadi KBIH ini harus betul-betul solid, kita menjadi saling saudara, saling tolong, saling bantu, saling ingatkan. Penting sekali. Sebab mungkin yang sudah haji, yang sudah umroh, kalau umroh kadang-kadang karena cuma sebentar dan itu full dibimbing oleh mutawwid, itu tidak terasa. Kalau nanti itu karena lama, di Mekah saja kita kurang lebih 30-an. Plus Arafah dan Mina ya. Nanti Madinahnya kurang lebih 9 hari untuk ngambil arba'innya. Nah, jadi saya kalau yang ceramain nanti modal ini, ya yang ini saya anggap penting sekali karena mempengaruhi kepada ketenangan dan ketenteraman dalam melaksanakan ibadah. Nah, jadi karena memang alamnya beda. Kalau cara kita di sini kita turun bersahabat, ya dah. Malah ibu-ibu ini aku yakin kalau pagi-pagi kalau nyapu-nyapu bersih-bersih, ya dah. Kalau di sana kita bangun pagi, kalau yang tadi, yang waktu kita pergi tadi, itu cuaca itu yang paling jam 8 itu aja sudah panas. Cuma berarti jangan takut, biasa aja. Kita ini manusia ini yang paling fleksibel. Panas kalau sudah dimasuki, nggak terasa lagi panas. Jangan perlu panas-panas terus. Ya kita rasakan itu. Kita keluar nggak apa-apa. Saya kemarin itu top jam 11 siang nggak apa-apa. Ya, karena memang kalau tawaf itu kan lantainya dingin, ya dah, lantainya dingin. Nah, jadi itu juga mempengaruhi ke kita. Dan kalau sudah bareng-bareng tawaf sama orang, udah. Makanya aku setuju dengan yang KBI Al-Huda ini. Bacaan-bacaannya ini ringkas-ringkas baik. Kalau bapak yang pegang yang buku tebal itu memang membantu juga untuk ngitung berapa kali sudah tawaf ini. Bacaan pertama berarti tawaf pertama, bacaan kedua tawaf kedua. Tapi kalau kita ini Pak ada pembimbing, serah ke pembimbing baik. Ya, mantap baik, ikut sama pembimbing. Nomor 1 ini bacaannya udah. Karena kaget di sana itu kan ya tahulah rame-rame ya. Yang penting menyelamatkan jangan sampai terpisah dari rombongan. Kalaupun terpisah jangan sendirian. Kalau terpisah boleh terpisah tapi jangan dewean. Paling tidak 3-4 orang. Kalau mungkin yang kedua ketiga bolehlah berdua. Ya. Walaupun bapak-bapak petugas kita banyak. Banyak Pak. Petugas kita banyak. Itu pakai baju Indonesia ada merah putih. Pokoknya kalau ada sesat tepuk baik. Petugasnya itulah ini. Nah kaget mungkin dia ngantar ke petugas lain, yang petugas lain itu ngantar ke Makkah. Pokoknya sekarang luar biasa lah. Ya, nggak usah khawatir. Udah jauh lah sekarang dari yang namanya hilang-hilang itu udah. Kalau tersesat sebentar boleh. Ya namanya sedang di tawaf itu kan terpaksa harus diselesaikan ini. Sementara kawan lain udah apa? Ayo, teruskan aja dulu. Teruskan sampai selesai tawaf yang ke-7, baru melipir-lipir ke arah tempat sa'i ya kan, sambil lihat-lihat yang lain. Kalau masih belum ketemu, ada petugas tepuk baik. Nah, termasuk yang nak memulai tawaf gitu ya. Kan memang kan kita berombongan. Kan harus dari pas di Hajar Aswad.
Jangan kawan di depan sudah ngangkat tangan, yang masih belakang sudah ngangkat belum. Ngangkat apa-apa asal tapi pas nanti situ baru. Ya, kalau belum pas, mentang-mentang kawan depan lah ngangkat, lah melok ngangkat, lah nyucuk. Bentar, pas sedang di situ. Ya, sudah dia berjalan lewat, pas kita sedang di situ baru. Nah, ya, kita angkat tangan tanda memulai tawaf. Di sini ada bacaannya nih ya. Bacaan ini kita baca ya, baru Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baru mulai bacaan-bacaan. Namanya rami, itu kadang-kadang kita masih mikirkan apa ini supaya jangan lepas dari rombongan. No, lah di depan kita makam Ibrahim, paksa gak minggir lagi. Biasanya ambil minggir inilah kadang-kadang. Kalau minggir ke kiri, berarti kan dekat ke Hajar Aswad. Itu tempat rame. Jangan minggir ke kiri, minggirlah ke kanan. Nah itu biasanya, itu udah strategi dari pembimbing kita itu. Yang jelas, usahakan jangan lepas. Jangan lepas dari, ya paling tidak ada masih sisa itu tadi lah. Apa 2, apa 3 gitu, supaya ada kawan musyawarah. Sebab sekarang juga masih dibantu oleh ini ya. Dan sekarang kalau nanti haji, kalau sekarang nggak boleh tawaf kecuali pakai ihram. Nanti sampai dengan sebelum haji, itu juga. Pas sudah haji, boleh sebentar. Boleh sebentar waktu ngambil ifadah dan beberapa saat. Setelah itu udah ulang lagi, dia harus berihram, baru boleh ke pelataran Ka'bah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, tempat yang akan kita tuju ini adalah tempat yang mulia. Ya, apakah kita di gelombang 1 atau di gelombang 2, masuk Mekah atau masuk Madinah, Mekah itu adalah tempat yang sangat mulia. Kenapa? Karena memang dalam Al-Quran Allah menegaskan di Mekah itu ada Baitullah. Ya, ada Baitullah. Oke, kita di sini latihan ya, latihan tawaf ya, latihan tawaf. Lah besar juga kalau di asrama haji ya, sudah besar ya. Nanti prakteknya di asrama haji ya. Sudah agak menggambarkan lah besarnya itu. Artinya, tapi karena kelatihan kadang-kadang kita masih kurang serius, sehingga kepengen dekat-dekat baik, jadi cepat sampai. Padahal kaki kalau di sana tetap agak panjang. Jadi bacaan-bacaannya itu yang pokok-pokok Bapak, ya harapan saya di apa? Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wala quwwata illa billah. Nanti orang lain juga pada baca, kita juga sama-sama dengan kawan-kawan baca. Rabbana atina tentu sudah kita hafal semua ya. Jadi mulai tawaf Hajar Aswad dan waktu di rukun Yamani mendekat ke Hajar Aswad. Bapak dan saudara sekalian, Allah berfirman dalam Al-Quran, Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Dalam Al-Quran Ali Imran ayat 96 Allah tegaskan bahwa rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat ibadah untuk manusia itu ialah Baitullah yang di Makkah. Itu tempat yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Secara geografisnya Mekah itu terletak 600 kilo dari Madinah, ya 200 kilo dari Jeddah. Tapi dengan jalan yang bagus ini nggak terasa ini ya. Lagi dari Jeddah kadang-kadang udah potong-potong jalan ini oleh tol ini ya. Jadi tiba-tiba datang di Mekah dan turun ya. Artinya kalau soal itu kita memang betul-betul jalannya ya sangat mendukung bagi kenyamanan. Bapak-bapak dan saudara sekalian, di hadis Nabi dikatakan bahwa sholat di
Masjidil Haram itu diberi ganjaran pahala 100.000 kali dibanding di tempat lain. Nah, ini tentu prerogatif Allah yang memberi ini, Pak. Lemaknya orang Mekah kami Palembang ini, gitu ya, tidak baca itu tidak bisa kita protes, ya. Itu kita tidak bisa protes, itu kita terima saja sebagai bagian dari ajaran agama kita. Bersyukur sekarang ini kita sudah dibuka jalan akan datang ke sana. Di Mekah itu nanti ada beberapa tempat-tempat yang mustajabah, ya itulah di Multazam, ya di seputaran Masjidil Haram itu. Jangan sampai kita tidak memanfaatkan itu untuk tempat berdoa. Multazam itu disebutkan bahwa orang yang memanjatkan doa di Multazam itu Allah malu tidak mengabulkan doanya. Ini ya. Makanya habis nanti tawaf kita akan sholat di belakang makam Ibrahim searah dengan Multazam. Kalau nak di situ dia tidak baca, menjauhlah kita supaya bisa sholatnya lebih tenang. Baik bapak maupun ibu, yang tentu yang sudah haji, yang sudah umroh, sudah mengalami ini, setelah tawaf sholat sunat tawaf, ya. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya hormati, keutamaan-keutamaan lain di Mekah itu kalau disebut di sini nanti kalaupun ada Dajjal, ya itu Dajjal ini tidak bisa masuk menerobos ke kota Mekah karena mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa, yang Maha Agung. Mekah itu menjadi tanah suci atas permohonannya Nabi Ibrahim. Oleh karena itu nanti ketika Madinah, Nabi memohon kepada Allah dan menetapkan Madinah sebagai kota suci juga, sebagai halnya kota Mekah. Tapi karena dia berpredikat suci, ada larangan-larangan karena kesuciannya. Jadi misalnya kakek ibu-ibu, ya kakek di sana ada dia misalnya tanaman, tapi aku yakin tidak akan menarik hati. Ada di situ mawar cantik apa itu tidak ada. Tapi untuk kenang-kenangan lah, nyabut-nyabut jangan. Ya tidak boleh. Ya jangan main asal cabut karena itu tanah haram yang tidak boleh kita melakukan sebarang yang kita mau. Hadirin sekalian yang saya hormati, oleh karena begitu fadilahnya Masjidil Haram itu, tidak heran nanti jamaah terus nak ke masjid. Bapak-bapak itu jarak maktab kita, hotel kita dari Haram itu, kalau yang tahun lalu itu yang paling dekat itu sekitar 800 sampai 1 kilo. Ya, 800 sampai 1 kilo yang paling dekat. Dulu di awal-awal kan ada bus solawat namanya, ya. Bus solawat itu untuk dinaiki oleh jamaah, transportasi dari maktab menuju ke Masjidil Haram. Tapi karena orang banyak, bagaimanapun dibilang ke Masjidil Haram masih tetap jaraknya jauh dari tempat stasiunnya itu. Dari stasiun tempat turun itu masih harus jalan ke haramnya. Karena tadi disebut keutamaannya luar biasa, biasanya jamaah taruhlah agak ragap ke masjid. Nah bapak-bapak nanti di sana itu disesuaikan Pak. Ya jangan di emosi, jangan. Kalau nak dari Palembang ke sini nak sholat ke Haram berapa ongkos? Jangan itu pertimbangannya. Ya disesuaikan juga dengan ketahanan fisik. Apalagi sudah dekat musim haji. Kenapa tambahnya kepadatan?
pajak-pajak kita naik bus itu lama di bus karena busnya tidak berjalan. Ya, kita saja tempuh hari itu sebagai pengawas pakai mobil sendiri, itu masih kena juga macet. Dan kita tidak keharam untuk apa? Enggak, untuk mengawas jemaah. Nah, bapak-bapak, sekarang karena Mekah itu dibangun terus, aku kalau cuma sekilo kuat aku jalan, sarung, karena banyak seng-seng, tutup sana, tutup sini, akhirnya payah jalan. Sudah itu, ya bukan bilang di sana banyak kriminal, harus kita hindari juga. Jangan cak berani-berani, aku pasal 16 TWN juga berani, jangan tuh. Ya, itu orang di sana itu macam-macam juga, ya, pekerja dari mana-mana yang tentu perlu kita waspadai tingkat keamanan. Ya, dari maktab itu walaupun 800 meter, karena jalannya itu banyak diseng-seng, itu ada tempat sepi-sepi, tempat sepi yang tidak kati, wow, karena panas. Siapa yang tahan di situ kan? Karena itu usahakan tetap menggunakan kendaraan bus. Kalau mau pakai Grab, sudah mulai ada di sana, tapi jangan. Kalau saran saya jangan, ya. Kecuali ada temannya bapak-bapak yang juga paham. Ya, sebaiknya janganlah. Mending pakai kendaraan yang umum saja. Bus-bus kita itu. Nah, naik bus ini semaktab. Nanti akan banyak di situ. Nah, itu tetap ada yang atur-atur, ada yang atur kita. Jadi petugas haji Indonesia itu Pak, juru bus ado, di terminal ado, ya. Woi, yang di terminal itu Pak, masya Allah, panas, tanggung mati dia. Oh ini kasihan lihatnya, ya. Kepala apanya ditutup begini, pakai lagi apa, dan gak bisa lama bertugasnya karena takut dehidrasi. Itu orang kita itu, ya, orang-orang kita dari Indonesia yang menjadi petugas di sana untuk melayani kita. Begitu turun dari bus diarahkan sana Pak, sana Pak, sana Pak. Ya, begitu juga waktu mau naik kemana? Sini. Nah, bapak-bapak dan ibu sekalian, karena itu walaupun begitu fadilah dan keutamaan haram Masjid Haram, diusahakan juga harus tetap dipertimbangkan kemampuan fisik kita. Dapat yang mungkin nanti di dekat maktab kita ada juga masjid yang dekat. Hanya memang bedanya kalau untuk yang sholat Jumat itu di sana nggak setiap masjid, ya. Kadang-kadang besar masjid itu, tapi nggak ada Jumat. Dan cak kita di sini masjid kecil dibuat Jumat juga. Sana harus ada izin, ya, harus ada izin resmi dari pemerintah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, itu tanah haram Mekah. Nanti pindah ke Arafah. Arafah juga adalah tempat yang mustajabah. Nah, ke Arafah, pengalaman tahun lalu itu, ini kan tanah Arafah ini tidak nambah, jamaah banyak. Maka dari sekarang harus banyak permakluman untuk sempit-sempit. Kita saja sebagai petugas itu Pak, penuh ini ruangan begini. Yang disitulah nanti Menteri Agama sholat wukuf, disitulah kita. Oh ini penuh ini, penuh sepenuhnya, temu kaki dengan kepala. Ya, kaki kita, kepala, kawan itu tas ada. Jadi memang haji ini betul-betul adalah di satu segi juga sebagai ujian juga. Untungnya untuk kalau laki-laki yang namanya ke kamar mandi agak mending. Apa tambahan persediaannya? Ada urinoi itu. Cuma tegak itu. Yang ke kamar mandi yang pakai apa itu kan? Ah, itu tambahan untuk laki-laki agak. Kalau ibu-ibu
Oh, tidak mau tempat yang bertutup tulang. Harus yang bertutup kan? Nah, kalau bapak masih ada samping yang WC ketutup, ada yang tegak-tegak ini loh Pak. Ya udahlah, anggap darurat. Ya anggap darurat lah. Ya kalau sudah gitu namanya kita lalu sudah apa di dalam masih ada orang daripada ngopok-ngopoknya situ. Terus sampingnya ada tempat duduk banyak. Walaupun banyu panas, tempat panas banyu panas juga. Hangat lah paling tidak ya. Karena dari temun yang dipanas matahari kan. Di Arafah kita betul-betul karena itu adalah tempat yang mustajabah. Diusahakan betul diikuti bimbingan dari KBIH dan pembimbing haji dan kloter untuk kita mengikuti rangkaian ibadah. Yang resmi ikuti, yang sendiri silakan. Mungkin Bapak ingin aku nak baca sejus, nak khotam di Arafah ini, atau mau lebih sejus, atau mau apa, atau sudah sambungan yang waktu di Mekah. Aku kaget karena mungkin kita gelombang kedua di Mekah lah terbaca 25 juz ya toh. Aku nak khatamkan di Arafah. Nah, itu apa namanya? Kalau udah kita lagi ngobrol ini, karena dekat. Ngobrol apa dah boleh ngobrol. Cuma jangan baik cerita masih di Palembang ya. Lagi cuma ini nimpang tak sawit. Jangan cerita nimbangan sawit ya. Ya, jangan cerita nimbang sawit. Kebetulan kaget tanggal budo pasti Arafah misalnya kan. Datang telepon dari Palembang, mana Pak katanya kita jual dah tender segini. Nah jangan lagi itu sudah selesaikan sebelum berangkat, amanahkanlah. Ya, diamanahkanlah itu siapa ya. Jangan sewaktu kita sudah sedang busuk-busuknya tiba-tiba nanya tender dijual apa enggak gitu ya. Atau yang punya sapi ini nah apa ini gimana ini? Sapi dijual enggak gitu kan? Ada yang nawar. Udah. Itu sebelum berangkat sudah selesaikan itu ya. Karena memang disunatkan kita itu untuk membuat wasiat ya sebelum berangkat ya. Bahkan wasiat yang lain-lain dibuat. Bapak Arafah, habis Arafah Musdalifah. Musdalifahnya sebentar sehingga menunggu lewat tengah malam menuju Mina. Ini semua adalah tempat-tempat mustajabah doa ya. Hanya memang ya bagi yang sama sekali juga umroh belum, saya sampaikan bahwa kita harus membiasakan diri melakukan doa di tempat rame-rame gitu. Jangan misalnya nunggu aku udah khusyuk kalau rame tidak bisa. Rame itulah. Rame itulah. Pokoknya nanti akan terkondisi terbiasa. Ya cara rame. Pokoknya sih kok nangis di sana mojok, gitu. Terkenang ya Allah. Asalnya dulu umur ini masih ini ya. Dulu masih galak tinggal sholat, masih ini masih itu. Dulu aku masih gadis, tak pakai kerudung. Semua lah terbayang gitu ya. Ya ini yang mau ditaubati ini ya. Situlah kadang-kadang orang tidak sadar dia kemudian dengan perasaan yang sangat haru meneteskan air mata. Ini tetesan air mata ini menjadi saksi bahwa kita memang betul-betul mengharapkan keampunan dari Allah SWT. Selesai itu pulang nanti Mina selesai, mungkin kita biasanya ngambil nafas awal kondisional ya. Iya, itu kondisional. Apakah nafas apa nafas awal? Maksudnya apakah 2 hari saja di Minanya atau 3 hari nanti sesuai situasi di sana. Tapi catatan gini Pak, saran saya nanti juga pasti KBIH akan membuat perhitungan yang strategis. Tempat melontar itu dari maktab kita yang paling dekat itu setidaknya 4 kilo sekarang. Ya, berkelok-kelok. Jauh berapa kali terowongan. Oleh karena itu,
Saya tadi karena kita pengawas, kita lihat itu. Tiba-tiba ada yang sudah tersenel. Ada yang dari Lahat. Aku karena walaupun ngawasi Medan, karena aku orang Palembang kan. Dari mana Bu? Dari Lahat ini. KBIH mana? Dari Lahat pula, katanya melok jamaah situ. Kawan yang lain mana? Ulah duluan, tertinggal ini. Sudah, kebetulan memang kita persiapan bawa presker ya. Lah sudah begini minum. Ada banyak minum, kasih roti, coret-coretkan di sininya apa namanya ini? Presker. Nah, gak lega juga dia. Ada kawan aku itu si kok yang memang bagian kesehatan mijit-mijit kakinya. Nah, cuman Bu sudah agak lemah, baca jalan. Masih jauh dah. Masih jauh. Masih 2 terowongan lagi. Apa kita nunggu apa namanya becak hati? Hati becak ojek hati. Ya. Kaget misalnya setelah selesai terowongan baru ada ojek apa namanya? Ojek kursi roda. Itu pun dikit, orang banyak. Harga naik. Jadi adalah orang kita Palembang ya, yang dibawa mukmin. Saya ketemu orang Balai Diklat, Pak katanya, karena aku pakai pakaian petugas kan. Pak katanya, tolong tawar ke Pak katanya, ini apa ini kereta ini. Tawar lah, nak kemana? Ke maktab mereka itu kan. Tawar 300 Pak, 300.000 ya, 300.000, 100 rial, 400 malah, 100 rial. Cuman mau bilang 100 rial. Nggak apa-apa, aku udah tahan lagi gitu. Nah intinya Bapak Ibu-Ibu, kakek yang nak berangkat ini tolong tambah-tambahan bekal juga dibawa ya. Ya kalau nanti dari pemerintah sekarang 750.000 ya, 750.000 dikembalikan ya kepada kita. Sedangkan yang harus kita bayar nanti di sana kan ada namanya dam nusuk. Dam nusuk itu kenapa harus bayar? Karena kita haji tamattu. Karena kita haji tamattu. Haji tamattu itu haji bersenang-senang, santai. Di mana santainya? Ketika kita datang Mekah, kita sudah ngambil umroh, sudah itu lepas ihram. Lepas ihram. Sepanjangan lepas ihram kakek bulan Zulhijjah baru waktu akan ke Arafah pasang ihram. Kalaupun kita nak tawaf sunat lain cerita kan, memang kita bikin dewek. Ya. Itu bersenang-senang itu namanya tamattu. Tamattu itu ada bayarannya. Tapi bayarannya ya tadi dam tadi. Ya, dam itu ya. Kalau tidak kita jadi haji ifrad. Sebulan-bulanan pakai ihram, tahan tak? Kira-kira sepanjangan. Bukan saja dari segi pakaian, larangan ihram. Wah. Sedangkan yang 24 jam baik berihram itu, ada baik yang lu kadang-kadang kebiasaan pakai pinset itu. Ya, apa namanya ini? Iya, yang jenggot-jenggot ini gatal kan? Nyabut bulu namanya itu. Nyabut bulu itu termasuk bagian dari larangan ihram. Cuma 24 jam kadang-kadang itu. Nah sampai 24 jam kita pakai ihram itu untuk umroh itu. Tapi kalau itu tadi namanya tangannya dah. Iya. Apalagi nak sebulan. Itu haji ifrad. Nah karena tidak kita ambil haji ifrad, ada pilihan haji tamattu, dan Indonesia itu umumnya haji tamattu, maka ini mesti ada kompensasinya. Ya, ada kompensasinya. Kompensasi hukumnya bayar dam. Ya, nanti akan dikelola oleh KBIU, kita bayar dam, nyembelih. Ya, nyembelih unta kah, sapi kah, apa kan nanti di sana kita pasti akan dibawa jalan ke situ. Itu sekaligus juga plesirnya itu ya, plesir ziarah spiritual lah. Dari situ nanti mungkin akan ke tempat lain lagi di area itu. Bapak-bapak dan saudara sekalian saya hormati, jadi saya teruskan tadi
itu dam tadi kita udah Mina tadi ya, kita pulang. Nah, harapannya sudah kalau gelombang 2 sudah selesai haji di Mekah. Kita sudah menjadi Haji Ahmad. Gitu ya. Sudah jadi Haji Ahmad, Haji Muhammad, Haji Abdullah, Haji apa? Hajjah apa ini? Hajjah Aisyah, Hajjah Khadijah, Hajjah Fatimah. Setelah itu baru pergi ke Madinah. Madinah juga adalah tempat yang suci. Ya, kota Rasul, di sana jasadnya Rasulullah dimakamkan di dalam Masjid Nabawi. Ya, di samping Raudhah, Taman Raudhah. Ya, Bapak dan Ibu, itu harus ada tata cara, ada bagaimana masuk ke masjid. Nanti pasti dari KBIH akan koordinasi dengan kloter Bapak Ibu untuk mendapatkan yang 9 hari itu. Sedapat mungkin memang kita sholat jamaah 40 waktu di Masjidil Nabawi. Ya, di Masjid Nabawi juga Rasulullah menjanjikan ada penggandaan pahala sekali sholat di situ sebanding dengan 1000 kali di tempat lain. Kalau para pengurus Pak itu selalu bilang begitu. Para yang ngajak umroh itu ya, Bapak umur sekarang berapa? Oh, 60 Pak. Berarti kalau dihitung dari 15 berarti sudah 45 tahun menjadi akil balik ya. Berarti sholat zuhurnya sudah berapa kali nih? Nah, gitu ya. Mau dah sekali sholat zuhur 100.000 kali? Mau? Ayo umroh sama saya. Gitu ya. Nah, di Madinah sekali sholat 1000 kali pahalanya. Dan memang pengalaman itu kita masuk ke Masjid Nabawi itu ada perbedaan perasaan spiritualitas kita antara Haram dengan Madinah. Masing-masing punya sendiri-sendiri. Kalau Haram karena memang disitulah kiblatnya, dari mana saja bisa menghadap kan? Ya, dari mana saja kita datang kita bisa menghadap. Dan tadi saat pertama kali menghadap Ka'bah itu kita punya ada bacaan doanya di sini ya. Allahumma inna hadzal baita Allahumma zid hadzal baita tasyrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabatan. Ya Allah, tambahkanlah kemuliaan, keutamaan, keagungan dan kehebatan Ka'bah ini, wazid man syarrahu. Kita doa di situ, tolong saya yang memuliakannya ini kasih juga kemuliaan, keagungan dan kehebatan. Itu pertama kali masuk Ka'bah. Nanti di Madinah kita juga begitu, masuk Masjid Nabawi ada tata cara. Cuma sekarang kalau dulu untuk ke Raudhah dan ziarah makam Rasul itu sekuat kita dan semampu kita, sekarang diatur. Bagus ya? Sekarang ada pengaturan untuk masuk ke situ. Nanti KBIH ada tasrehnya, ada pendaftarannya Pak. Nanti itu akan didaftar secara kelompok. Ya, pakai aplikasi Nusuk namanya di sini. Itu didaftarkan baru kita boleh masuk ke Raudhah. Dan dengan itu waktunya pun berarti terbatas. Kalau lalu itu apanya sekuat orang pergi. Jam 3 pas dibuka aku nak di pintu itulah. Jam 3 subuh misalnya kan, karena ditutup kan ada waktunya, nanti masuk lah di situ dia jam 3. Ini biasa yang datang jam 3 itu bisa itu masuk. Sekarang tak bisa lagi Pak. Tetap ada pengaturan. Ya, kecuali ada tasreh dan pintu masuknya juga tersendiri dari luar. Ada saatnya jam ziarah. Hadirin yang saya hormati, yang saya muliakan. Nah, kita harus betul-betul pandai menata hati ziarah makam Rasul.
Kalau saya pribadi, salah satu yang waktu itu saya betul-betul saya hayati adalah, Masya Allah, inilah Nabi yang saya syahadat, namanya inilah. Di sini dimakamkan. Benar ini aduh. Ini ya Rasulullah, aku datang dari jauh ini. Dari Indonesia, payah datang ini. Bukan mudah. Ya Rasulullah, salam. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Nabi Allah, assalamualaikum ya Habibullah. Dengan perasaan yang sedemikian rupa, payah nak balik-balik ke situ. Tambah sekarang masuk ke situ harus pakai izin. Karena itu kalau pas ada kesempatan, manfaatkan betul kita berkomunikasi dengan beliau yang ada di dalam barzahnya. Ya, janjinya dari Allah, siapa yang berziarah ke situ, walaupun dia dalam keadaan sudah wafat, karena nabi-nabi Allah itu dan wali-wali Allah itu tidak wafat. Mereka itu bal ahya'un 'inda rabbihim. Bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhan. Fisiknya, jasadnya boleh kita lihat wafat, tetapi hakikatnya mereka itu tidak wafat di sisi Allah. Oleh karena itu kita bisa berkomunikasi secara ruhiyah, secara rohani. Ya, karena bicaranya secara rohani pasti sambungan antara hati dengan hati. Disitulah Bapak dan Ibu kadang-kadang menetes air mata. Masya Allah, inilah yang tiap hari orang azan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di sini dan berkuburnya. Saya yang bersyahadat setiap kali tasyahud itu ya, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di sini makamnya. Ya, ini membuat kita mempunyai perasaan tersendiri masing-masing yang tidak bisa disamaratakan. Ya, masing-masing mempunyai kesan sendiri-sendiri. Hanya bahwa Bapak namanya orang di sana rame, pasti petugas pun nyuruh cepat-cepat. Roh, katanya kan? Ya, roh. Haji, roh. Terus maksudnya jangan lama-lama. Ya, berhenti itu. Syukurnya sekarang itu ini tidak lagi dilarang-larang. Nak moto, nak apa itu ya, banyak lah yang nyuri-nyuri. Cuma tidak usah para nak selfie-nya Pak kalau ya kaget kurang ada. Ya, sekedar dokumentasi mungkin ada sama-sama kawan gitu ya. Dipacailah bagaimana menata hati, jangan sampai apa yang dibuat itu terkesan membuat perendahan kepada makamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu punya waktunya sendiri dan arahnya sendiri. Sama seperti itu juga dimanfaatkan sedemikian rupa supaya di raudhahnya kita sempat sholat, sempat berdoa, nanti ziarahnya juga menyampaikan salam kepada Rasulullah secara langsung. Dengan perasaan yang tadi, ya, Rasul mengatakan orang yang berziarah kepadaku itu baik hidup maupun mati itu ketemu. Ya, itu penting supaya kita merasa nyambung, ya, merasa sambung dengan roh beliau. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, manfaatkan selama 9 hari di situ, lebih longgar ke Masjid Nabawi karena datar. Kalau yang Mekah tadi memang Mekah itu artinya kawah, Pak. Otomatis dia ya turun dari bus itu ya, berjalan sama orang itu. Kalau Madinah datar. Nah, ibu-ibu mungkin nanti walaupun payah-payah jalan sekali-sekali didorong ya. Masih agak longgar, bisa didorong mendekat kemana supaya ngelihat Masjid Nabawi, supaya ngelihat itulah kubah hijau ya, di bawah kubah hijau itulah makam Rasul. Masih sampai ada perasaan, tapi gak usah maksa nak melok ke raudhah ya, gak usah maksa nak melok ke raudhah, dan itu akan dihalangi
nggak bisa. Tapi kalau pas ada slow yang dan itu agak sulit ya, karena padat terus. Nah, jadi cukup dengan pada waktu yang longgar, waktu lain cukup diziarahkan secara jauh. Ibu dan bapak sekalian yang saya hormati, waktu 9 hari di sana itu insya Allah tidak terasa lama. Dengan cara kita menyikapi, kita bisa selalu ke ke Masjid Haram Madinah, Haram Nabawi, dan mengikuti sholat jamaah di sana. Ada juga nanti mungkin jalan ke Kuba ya, Masjid Kuba dan masjid-masjid lain yang tentu itu bagian rangkaian dari pelayanannya petugas haji Indonesia dan KBRI. Bapak Ibu, saya lihat ini waktunya sudah 9:30 ya. Kalau ada yang ingin hanya jawab ya, mungkin saya ada yang silap tambahan satu lagi sebelum tanya jawab. Tadi kita cerita mengenai penggandaan pahala. Ada sebaliknya enggak? Kira-kira kalau muat dosa ganda juga enggak? Iya. Jadi dia ya kiri kanan, pahala bertambah lipat ganda, dosa juga kalau melakukan yang ya mudah-mudahan enggak ya, mudah-mudahan tidak. Yang jelas memang situasi di sana itu kadang-kadang itu dari hal-hal yang kecil yang membuat timbul emosi. Ini yang betul-betul harus dilawan. Inilah yang betul-betul harus ditata. Sekali lagi tadi saya katakan, kalau soal ibadah itu sebentar selesai dibimbing. Yang lama itu yang berinteraksinya ini. Ya, sebulan sekamar dengan kawan yang baru, makanya ada manfaatnya ini nih. Ini sekarang nih kira-kira nih ya, sudah ada sambung raso, kenal, tiap ahad kita ketemu, saling sapa, bapak di mana tinggal ini. Nanti di sana mungkin sepanjang bisa sekamar. Ibu-ibu juga gitu, ya. Kalaupun misalnya bisa milih, ada yang sudah dipilih sekamar. Cuma jangan milih yang lemak baik ya. Ya, campur antara lemak dan lemak gitu. Kami dah kalah sama ibu itu, kami ngurusnya bagai. Dah, pahalanya di situ. Orang haji semua haji, tapi orang ngurus mungkin hanya ibu. Jadi dapat pahala yang kedua, pahala ngurus. Ya, tapi berat memang, tinggal itulah tantangannya dalam kita berhaji berjamaah ini. Saya kira itu Gus, ya saya serahkan dulu ke forum, silakan. Terima kasih pada beliau Bapak Kiai Amri Surga. Alhamdulillah tadi sudah banyak beliau bercerita tentang pengalaman, tentang fadilah-fadilah tanah haram, ya. Dan mudah-mudahan ini bisa dipahami dan selalu diingat terus oleh bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Nah, untuk menambah pemahaman kita berkaitan dengan materi atau dengan hal-hal yang lain seputar haji dan umroh, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ada pertanyaan yang ingin disampaikan, silakan. Ini saya ingin menjelaskan dari Pak Ustaz kami saudara. Ini apa yang dimaksud dari kalimat terakhir tadi, Pak? Orang yang berziarah ke makam Rasulullah baik dalam keadaan hidup atau mati. Biasanya kalau berziarah itu memang hidup ini, ya hidup atau mati. Kalau berziarah, terima kasih. Baik sekalian. Ya, selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rominta, Pak Ustaz. Yang saya ditanyakan seputar apa
atau kafarat bagi pelaksanaan ibadah haji. Yang pertama misalnya kita tidak pakai ihram, tapi kita di tanah haram. Misalnya kita ada membunuh hewan, tapi kata-kata mencabut tumbuh-tumbuhan, itu damnya berapa, bayarnya apa? Dan misalnya kan kita ada semut, kita pukul, tapi kita masih di tanah haram. Apakah memang itu ada? Kemudian yang kedua, masalah hati tadi Pak Ustaz, saya ya alhamdulillah pernah melaksanakan umroh, tapi waktu saya melihat Ka'bah, kok hati saya tidak bergetar, karena saya waktu itu melihat, menggambarkan Ka'bah itu memang besarnya, kemudian kan ramainya, tapi waktu kita masuk itu, tidak sebesar itu, gitu ya. Dan itu baru saya rasakan waktu saya mau pulang, baru saya nangis kok. Saya kata salah ngomong itu. Karena waktu saya masuk rame-rame itu kan melihat Ka'bah tuh, itu tidak besarnya Ka'bah ini ya. Tapi kalau lihat yang di TV itu kan jutaan orang itu. Tapi waktu kita masuk tuh, ya paling berapa paling bisa kalau tuh paling 20 sudah kebanyakan mungkin sampai ke Ka'bah itu kan. Nah, tapi akhirnya hati itu, nah sampai itu pas ngomongnya di hati itu, udah besarnya ya. Nah itu. Kemudian yang ketiga Pak Ustadz, misalnya lupa sekali ini. Dua itu dulu, terima kasih. Assalamualaikum. Langsung ditanggapi dulu, oke? Ya. Ya. Saya menyebut itu tadi begini, Pak, ya. Ada hadis Nabi menyebut man sholla alayya, ya, siapa yang bersalawat kepadaku, itu baik aku sedang hidup sudah mati, itu sampai kepadaku aku jawab. Dan aku jawab. Sampai ada yang bertanya, gimana itu? Berarti Nabi nak jawab terus. Itu sudah alam ruh. Kita tidak lagi bisa, berarti Nabi setiap kali orang bersalawat dia bangkit, alangkah capeknya gitu ya. Tidak cah itu. Itu bertanda rahmat Allah, ya. Karena sholawat itu kan rahmat, ya, rahmat dari Allah dan pengampunan. Artinya itu tadi saya katakan kita harus mempunyai perasaan bahwa kita berziarah itu kepada Rasul seolah-olah kita berziarah dengan dia sedang hidup. Karena di sisi Allah para anbiya dan wali Allah itu tidak wafat. Bal ahya'un 'inda rabbihim wa hum yurzaqun. Mereka itu hidup di sisi Allah dan mendapat rezeki. Jadi itu menambah perasaan kita. Aku ini ziarah memang ziarah, tapi karena Rasul ini tidak wafat, Masya Allah ini seolah-olah aku merasakan ada di sini sosoknya. Ya Rasulullah, ya Nabi Allah, aku ini datang jauh dari Palembang. Ya, akuilah aku sebagai umatmu, kaget di akhirat minta syafaatmu. Jadi satu kali bawa bapak dan ibu, saya tambahkan satu kisah. Nabi datang ke kumpulan sahabat-sahabatnya. Di antara sahabatnya itu ada yang doa begini, Alhamdulillahilladzi hadani lil Islam. Ya, Alhamdulillahilladzi hadani lil Islam wa ja'alani min ummati sayyidina Muhammad. Artinya kalau bahasa kita, terima kasih ya Tuhan, syukur alhamdulillah Engkau jadikan aku menjadi orang Islam dan Engkau jadikan aku menjadi umatnya Nabi Muhammad. Nabi dengar itu, langsung Nabi bilang, syakar ta'aziman, kau betul, kau bersyukur atas satu nikmat yang besar. Ya, tidak ada Pak. Nabi Muhammad ini adalah kalau main pas HP ini sekarang, ini passwordnya itu Pak kepada Tuhan. Makanya doa kalau tidak ada sholawat itu tidak masuk, karena tidak ganti passwordnya. Jadi luar biasa Bapak Ibu, alhamdulillah, mudah-mudahan kan di halaman berangkat ini ya, beramal haji kaget, kemudian ziarah ke makam Rasul.
Itu maka kita itu rangkaiannya itu Pak. Walaupun kita gelombang 2 hajilah sudah, jangan merasa sudahlah ke Madinah ini tinggal ziarahnya baik, jangan. Ziarah itu juga penting sekali. Kata Nabi, orang yang datang ke Mekah tidak datang ke menziarah itu orang sombong. Ya, orang sombong. Tidak mau datang ziarah sama aku, itu orang sombong. Wah, kalau kita dikata sombong Pak, tidak sombong lagi belum tentu dapat sama Anda, apalagi disebut sombong, tambah jauh. Hadirin hadirat yang saya hormati, itu tadi kepada apa tadi ya? Artinya saya ulangi, kita harus menata pola apa kita untuk bisa memposisikan ziarah kita itu semakin bermakna. Tambah-tambahan tadi, memang sekarang sudah diatur tidak pacak sering seperti halnya tahun-tahun dulu yang katakanlah tergantung kepada individu-individu ya, dan rezeki-rezekinya. Kalau sekarang diatur, ditata. Ini pasca Covid Pak. Setelah Covid itu sudah ada pengaturan yang ziarah itu harus berkelompok dan terdaftar pakai izin, tasreh namanya. Orang sana itu tasreh. Aku pernah Pak, kalau sudah dibawa sama petugas orang Arab itu juga, ayo angkat yang bawa, kaget kalau bisa masuk. Nah sudah lolos pintu pertama, kedua, yang ketiga, mana tasreh? Tidak ada, bisa mundur. Itu tadi waktu kita begitu tadi, mundur. Orang Arab itu kata kita tadi cara Indonesia ya, istilahnya sudah kawan dia yang bawa kita ini, sesama dia katakanlah sama apa petugas dia. Tidak laku dia, ya, tidak laku. Kalau tidak ada tasreh tidak bisa. Sudah. Nah, jadi nanti makanya saat kita pada kesempatan nanti itu betul-betul kita memaafkan. Lain waktu kita bisa paling mendekat. Ya, ini pagarnya Raudhah itu kita di belakangnya. Ya, kita di belakangnya. Ya sudah, itu juga sudah besar apa namanya pahalanya dan perasaan kita. Ini kan kita soal beribadah ini yang utama salah satu adalah rasa. Ya, soal rasa. Karena nomor 3 dari ada Islam, ada iman, ada Islam, ada yang ketiga apa? Ihsan. Ihsan itu apa? Anta'budallah ka'annaka tara. Kau sembah Tuhan seolah-olah engkau melihat. Kalau seolah-olah itu terkait apa itu? Perasaan. Soal perasaan, seolah-olah. Enggak, memang tidak. Tapi seolah-olah. Jadi makom kita masih makom seolah-olah. Belum pajak memang ketemu niat. Nah, tadi Gus soal dam itu Gus. Ya. Nah, tidak bisa ya. Silakan di Ya. Untuk masalah dam itu perinciannya macam-macam Pak ya. Ada yang kategorinya boleh memilih, ada kategorinya harus berurutan, ya. Ada dam takdir, tartib itu macam-macam. Nah, salah satunya seperti tadi mencabut bulu kalau 1 lembar kan kafarot, ya. Nah, 2 lembar juga masih, tapi kalau sudah 3 ke atas sudah 1 ekor kambing. Nah itu kalau mencabut dulu. Nah, itu tapi dengan catatan disengaja, ya, disengaja dan mengetahui tentang hukumnya. Jadi kalau tidak sengaja juga ada toleransinya. Kalau tidak sengaja, itu salah satu contoh kecil. Contoh lagi kalau dam yang paling besar seperti bapak ibu suami istri berhubungan, itu kan hal larangan besar itu, larangan besar. Nah itu kalau dilakukan damnya untuk damnya hajinya juga tidak sah. Nah hajinya tidak sah karena
kadang untuk makanya kalau haji ya tadi kata Kiai tadi mulai batas jaga jarak ya dilatih dari di rumah ya dibatasi ya, jarak antara bapak ibu. Nah itu rinciannya nanti banyak Pak. Nah kalau nanti terjadi ya usah malu-malu atau sungkan-sungkan ke pembimbing, lapor ke pembimbing. Nah itu lapor ke pembimbing. Jadi saya tambah yang soal malu-malu ini Pak. Ini karena kita ini memang ibadah rame-rame, ya. Misalnya nanti tawaf, tahu-tahu terkentut, jangan terus lapor. Ustaz, aku tadi batal. Kakek diam-diam aja, tidak bisa, tidak sah tawafnya. Ya, jangan jangan apa menurut itu malu lalu ibadah yang rusak. Kalau tidak sah tawafnya, umrohnya tidak sah. Kan panjang ceritanya. Nah, nanti kalau kita lapor ke pembimbing, mungkin nanti kita disuruh minggir dulu, ya kan? Jadi disudahi dulu, kakek bapak dilanjut. Tadi kejadiannya ini di berapa? Oh yang ke-6, oh berarti kakek pulang tinggal yang 6 dan 7, yang 5-nya lah sudah dianggap sah. Pokoknya apa namanya, soal yang begini-gini kita jangan, biarlah aku tahu dengan Tuhan bisa. Ya, screening pertamanya itu soal fikihnya harus clear. Ya, kalau tidak suci, tidak sah tawaf itu wajib pakai wudu lain dengan sa'i. Kalau sa'i taruhlah. Jadi kalau tahannya lah. Kakek sudah sa'i, sudah sholat sunat tawaf apa-apa. Baru keluar kelah. Boleh kalau sa'i, boleh tidak wudu, hanya afdolnya wudu. Kan sekarang juga kita banyak di pinggir-pinggir itu tempat kita untuk memperbarui wudu. Cuma kalau untuk pipisnya, untuk kamar kecilnya ini memang tidak percaya, tidak mesti keluar dari masjid. Itu bedanya masjid kita dengan masjid di sana. Kalau masjid kita galak-galak ada WC-nya di para masjid gitu ya. Ya karena memang orangnya sedikit bisa dikontrol. Kalau di sana rame itu nama-nama. Kalau dekat, kalau mampu masjid itu kaget. Orang perilakunya segala macam, segala rupa. Ya, jadi ya cengkok. Jadi wajarlah kalau kemudian dibuat jauh. Itu tadi Pak ya. Jadi tadi yang disebut Gus Ubed tadi, kalau yang masih agak, aku juga waktu haji pertama masih agak muda. Memang perlu agak strike kita itu. Sebab kalau kejadian ya itu di dalam hak larangan, tapi larangannya itu kan juga setelah kita di dalam ihram ya. Kalau di luar itu ya sudahlah bayar untung, haji dasar tahun depan wajib. Nah, padahal nak daftar lagi tahun depan belum bisa. Makanya dah, Bu. Pokoknya kita puasa, Bu. Ya. Oke, sudah dalam mulai dari ihram yang lama itu kan hanya dari tanggal 8 ya. 8 Zulhijjah sampai Mina. Nanti sampai Tawaf Ifadah. Nah, harus selesaikan dulu itu. Sudah tahallul yang kedua. Sudah Tawaf Ifadah, sudah tahallul kedua, baru balik kita setelahnya itu ke alam bebas. Ya, ke alam normal kembali. Kalau tadi kita sedang menyerahkan diri kepada kemahakuasaan Allah, sungguh-sungguh badan kita yang kita punya ini pun bukanlah kita punya sendiri, yang kita berhak mengatakan
badan-badanku dewe terserah aku tidak baca. Bulu hidungku dewe nak gunting-gunting tidak baca. Kumis-kumisku dewe nak kucukur tidak baca. Disitulah kita tambah sadar betapa kita ini bukan milik kita sendiri. Itulah salah satu hikmah dari ibadah ihram itu. Tadi betul yang kata Bapak itu, jangankan kita ya, seorang saya lupa namanya Gus itu, dia bilang saya waktu haji pertama katanya, yang saya lihat Baitullah itu ya bangunan. Ya, tapi waktu haji kedua bukan lagi bangunan. Yang saya lihat Rabb hadzal bait, pemilik rumah ini. Kan di surah Quraisy itu gitu ya. Ya, lila fi Quraisy ila fihim rihlatash syita'i was-shayf. Fal ya'budu Rabb hadzal bait. Moga kita ngadap Ka'bah, moga kita tawaf di Ka'bah. Sesungguhnya yang kita sembah adalah pemilik Ka'bah. Pokoknya akan dituntut kita sedang tawaf yang ibadah itu, jangan sekali-kali, nak sentuh dulu, jangan, tawaf saja dulu. Karena badan kita lagi ngiri kan, mengiri kepada Ka'bah. Kita mazhab Syafi'i dengan niat kita nak ngadap-ngadap Ka'bah itu jangan. Selesaikan 7, baru kaget sudah itu. Atau kalau Bapak misalnya nanti sedang tawaf ya bukan dalam kaitan ibadah wajib pokok, bolehlah tawaf sunat ya. Itu jangan sekali-kali jauh-jauh tes dulu Ka'bah ini, jiwa harum. Mentang-mentang agak pas longgar di arah antara Pancuran Mas ke mana nih? Ke Rukun Yamani itu galak longgar, Pak. Marah dulu, nak nyentuh, batal tawaf. Kalau sedang tawaf sunat ya taruhlah, karena memang kita sedang tawaf sunat. Kalau batal ngulang lagi. Nah ini juga sebenarnya kalau terjadi itu harus ulang, itu baik. Ya, itu saja Bapak Ibu sekalian. Ini kita sudah jam 10. Bapak Ibu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini terima kasih. Dan yang perlu kami sampaikan di sini adalah merupakan saran mungkin. Karena yang diuraikan oleh Ustaz tadi itu adalah pengalaman-pengalaman, dan pengalaman-pengalaman itu sangat bersejarah dan sangat berkesan di hati kami. Terutama yang saya berkesan tadi yang koper tinggal di luar, tidak tahu koper siapa, mungkin di mana tidak keluar. Nah jadi untuk ini mungkin untuk jamaah yang lain juga sebaiknya itu untuk masyarakat terutama kami ya kita itu tiap koper diberikan tempelin pas foto yang bersangkutan dengan nomor yang ini ya. Itu pengalaman saya waktu kemarin waktu pulang dari umroh di Jeddah itu, tas saya tertinggal. Cuma untuk ada foto saya. Jadi ada yang bukan itu Bapak itu sampai. Yang jadi sini untuk pengaman sama-sama. Apalagi kalau koper itu kan berisi barang-barang kita. Jadi ada yang diberikan. Jadi di koper itu diberikan foto yang besar, yang seperti itu. Kemudian di setiap tas itu ada juga dengan catatan dengan masuk akan untuk mungkin ada teman-teman yang bisa melihatnya, bisa melihat kita itu sebagai saran. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ustaz. Tadi dalam penjabaran yang disampaikan tadi, saya menyikapi ada disunahkan untuk jadi bersunahkan untuk berwasiat. Itu maksudnya bagaimana? Apa aja yang harus diwasiatkan? Terima kasih.
Gimana gitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pak Ustadz, yang saya mau tanyakan mungkin berhubungan juga dengan Pak Ati tadi ya, masalah koper harus ada foto dan nama. Dan kita juga waktu acara-acara masih gini, ya kalau perlu kita ada seperti bed itu ya, Ustadz, ada bed. Jadi tahu kita wajah-wajah yang manasik ini dan namanya. Ibaratnya kami usul itu Ustaz ya. Jadi kami biar kenal nanti. Sekarang kan tahu wajah tapi nggak tahu nama ya. Mudah-mudahan ya Pak Ustaz ya. Jadi kami juga akan dibuat kelompok juga sekarang biar tahu wajah dan namanya. Ya, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya kira beberapa hal sifatnya teknis, tapi memang soal teknis itulah yang sangat membantu ketenangan kita dalam berangkat ini nanti. Petunjuknya memang nanti itu ada ya di koper itu ya. Termasuk saya belum dapat informasi terakhir tentang koper kita tahun ini. Jadi bapak-bapak, memang mengurus orang banyak ini, romantikanya itu banyak, ya, serba-serbinya banyak. Dulu tahun sebelum tahun ini tadi, tasnya jemaah haji itu lembut. Apa namanya ini? Lembut. Kata wong itu. Tas itulah yang paling jelek di sana itu. Tasnya wong lain itu koper keras-keras, bagus-bagus. Kalau bahasa anak muda itu hard cover, ya, yang koper keras itu. Akhirnya Pak Menteri sudah katanya tahun ini kita bikin hard cover. Sikok tas besar, sikok tas kecil, sama-sama keras. Ternyata di lapangan Pak, ini di bus itu tidak muat. Ngapo? Karena ini koper ini, kalau dia lembut, kalau diisi dikit, dia ngeplek ini Pak, ditimpu bisa. Kalau hard cover diisi dikit atau banyak sama, akhirnya tidak muat di bagasi bus. Itulah yang membuat tas jamaah berangkat 40 orang, koper tinggal separuh. Kopernya tinggal. Nah, akhirnya ada jalan keluar dibuat pakai truk, di drop. Cuma pakai truk ini kan ke satu titik di Mekah ini. Nah, mendistribusikannya ini problem juga. Di hotel mana, di maktab mana, punya siapa? Jadi memang dunia begitulah ya. Kebijakan itu ada bagusnya satu sisi lain ada efeknya. Saya tidak tahu tahun ini apakah masih tetap diperhitungkan itu. Memang koper kita tahun tadi itu bagus, keras, gitu ya. Karena ini kan yang di tenteng ini juga keras juga. Ya, yang masuk bagasi, yang masuk kabin. Jadi, bapak-bapak kita itu kan tidak bisa kaget barang bapak dibawakan sama ini. Apalagi beliau sama bawa istri. Berarti yang dia pegang dua koper dia sama koper istrinya. Gimana mau nolong bapak lagi? Jadinya masing-masing pegang koper sendiri. Ya maksud lah. Kalau sudah dekat bus masih dibantu orang. Nah, kalau waktu dari kamar mau mesti kita yang tahu koper kita sudah siap kan. Walaupun kalau yang besar itu Pak diangkat oleh omal, oleh buruh. Tapi kalau yang tas kabin ini nak ke bus nak ngangkat. Karena itu dari perhatian sekarang nggak usah banyak-banyak yang bawa. Di sana itu baju Pak dipakai sekali tidak mampu, 2 kali tidak mampu. Karena memang keringat tidak ada. Jadi hemat-hemat pakai baju terus tebel-tebel yang tas itu.
Ya, dicuci sebentar udah kering. Dicuci sebentar sudah kering. Nggak usah nak pakai baju dalam itu nak 10, nggak usah. Hitung baik, kira-kira pakai 1, cuci 1, simpanan 1 berarti 3. Cadanganlah 1, 4, cukup. Baju koko 1, cuci 1, pakai 1, cadangan 1, cukup. Nggak usah hitung, oh ini sebulan ini berarti ada. Cuci sebentar kering, kocok, gantung di kamar mandi kering. Apalagi naik ke atas. Naik ke atas jangan lupa ngikat, kalau udah terbang. Ya itu serba-serbi teknis ya. Jadi insya Allah tas itu pasti akan dikasih foto dan nama. Yang tadi itu Pak, untuk tadi sekali lagi, kalau yang nggak muda-muda ini pasti bisa nanti bikin grup WA. Kalau ada tas di luar, grup kita cepat segera diinformasikan. Itu aja sebetulnya. Ya, yang susah itu kan kita lantai sini ini wong kita, lantai bawah Kalimantan. Nah sudah lain, tas itu ada di bawah di lantai Kalimantan. Dia diam baik dia. Nah, maka itu bagusnya kalau kita ketemu yang model itu bawa saja klip, turunkan ke bawah. Agar orang bawah kan ada petugas bisa menyampaikan kepada yang bersangkutan. Saya kira itu bisa. Oh ya wasiat. Memang Pak, sebetulnya di Quran itu salah satu yang kita kurang laksanakan itu adalah soal wasiat. Kenapa? Wasiat ini kita jarang. Karena kalau misalnya bapak nih ya, Bu, kumpulkan anak-anak Bu, bapak nak bawa wasiat. Ayo Pak, bapak nak mati baik. Itu makanya amalan wasiat itu walaupun ada perintahnya dalam Quran, rata-rata kita orang Indonesia tidak melaksanakan. Ada orang kaki kalaupun dibuat dia rahasia. Ya, ada orang bikin rahasia. Kalau nak umum tuh tidak. Nah ini disunatkan karena kita nggak pergi jauh. Kalau ada utang tahu Pak anak-anak, bapak di sana ada utang bapak. Nah, gaji di sini ada. Ini itu loh Pak. Artinya pesan-pesan. Ya wasiat itu adalah pesan-pesan yang kira-kira penting untuk disampaikan. Apalagi memang terkait dengan tanggungan sifatnya utang. Kalau itu sebab ya dampaknya berat kan. Umpama kalau kita sampai waktunya utang belum terbayar dan nggak ketahuan, itu kan kita jadi tergantung. Ya, diumumkan kalau ada bapak sangkut paut silakan berurusan dengan ahli waris. Tidak tahu pula ahli waris. Kaki datang orang ngaku-ngaku susah juga. Alangkah banyak utang bapak kami. Ya, itu kira-kira maksudnya itu Pak. Ya, pesan-pesan lah. Ya pesan-pesan jangan tidak ada pesan-pesan dititipkan kepada keluarga. Bukan berarti tidak balik lagi nih indah. Iya soalnya kalau tambah dibuat gitu tambah balik. Saya kira itu Pak. Iya sebelum berangkat ya saya kira itu saya sebagai yang menyampaikan hari ini di hadapan bapak-bapak. Saya berharap yang saya sampaikan dapat dimaklumi. Kalau ada salah kurang saya mohon maaf kepada Allah, kita semua mohon ampun. Semoga Bapak dan Ibu sekalian diberi kesehatan, keafiatan dan dapat melaksanakan ibadah haji nanti dengan sempurna, pulang ke Indonesia dengan haji dan hajjah yang mabrur. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalikal karim wa li 'azimi sultanik.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين صل وسلم على سيدنا محمد في النبيين والمرسلين صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم يا ربنا اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتبرقنا من بعده تبرقا مباركا معصوما. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Perkasa. Ya Allah, kami mohon kepadamu, berikanlah kesehatan, keafiatan, panjang umur kepada seluruh jamaah KBIU Al-Huda. Berikan kelapangan untuk berangkat haji tahun 1445 Hijriah ini dalam perjalanan sehat walafiat, melaksanakan ibadah dengan sempurna serta kembali ke tengah-tengah keluarga dalam keadaan sehat walafiat serta mendapat haji yang mabrur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Terima kasih kami sampaikan kepada beliau Karom Bapak Dr. Haji Abdul Abdul Siregar atas materi yang telah disampaikan. Sebelum ditutup sedikit tadi masalah identitas tas itu nanti kita akan umumkan ketika